Halo adik-adik Spensa, kembali di channel YouTube saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial kepada adik-adik, yakni bagaimana cara siswa dalam mengikuti atau mengerjakan asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu mengenai yang pertama cara login, yang kedua cara mengerjakan soal, dan yang terakhir adalah cara kalian logout atau akhir dari mengerjakan asesmen kompetensi minimum ini. Sebelum lanjut di video selanjutnya, semoga video ini dapat membantu adik-adik dalam mengikuti atau mengerjakan asesmen kompetensi minimum tahun ini. Semangat untuk adik-adik Spensa, simak video berikut ini. Oke, sebelum kalian login dan mengerjakan soal asesmen kompetensi minimum ini, kalian wajib mengecek dulu PC yang kalian gunakan apakah sudah siap untuk digunakan atau belum. Nah, jika PC kalian sudah siap untuk digunakan, maka tampilan awal pada PC kalian adalah seperti berikut ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Pushmanager, yakni aplikasi yang digunakan untuk asesmen kompetensi minimum pada tahun ini. Di dalamnya terdapat dua hal yang harus kalian isi, yakni username dan password. Mungkin kalian belum tahu mana username dan password yang harus digunakan untuk login untuk masing-masing adik-adik Spensa. Nah, ini merupakan kartu login yang akan digunakan kalian dalam login untuk aplikasi AKM pada tahun ini. Nah, kartu ini berisi identitas kalian, yakni nama peserta, tempat tanggal lahir, kemudian username dan password kalian. Nah, kalian hanya perlu mengisi pada kolom username, yakni yang tertera pada kertas yang diberikan oleh petugas. Tidak boleh lain, karena kartu login itu sudah terdaftar atau sudah ada dalam server pusat. Jadi kalian harus mengisikan pada username dan password itu sesuai dengan kartu login yang kalian pegang. Nah, kalian ketika sudah berhasil login, maka tampilan selanjutnya adalah konfirmasi data peserta, di mana kalian harus mengisi nama peserta kalian, kemudian tempat tanggal lahir kalian, dan kode. Nah, kode ini nanti akan diberikan petugas yang biasanya nanti akan ditulis di depan papan tulis yang sudah disediakan. Nah, kemudian jika sudah lengkap data diri kalian atau data diri peserta, kalian bisa klik submit yang berwarna biru, itu yang paling bawah. Nah, kemudian setelah kalian submit, maka nanti akan muncul bahwa kalian sudah bisa untuk memulai tes. Nah, ini merupakan tampilan ketika kalian sudah selesai mengisi diri kalian secara lengkap, kemudian kalian sudah submit. Nah, ini adalah yang muncul, yakni konfirmasi tes, di mana kalian sudah diperbolehkan untuk memulai tes atau kalian sudah diperbolehkan untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Berikut adalah contoh soal pada tes AKM kali ini. Nah, tes pada AKM kali ini terdiri dari 3 jenis soal. Yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua esai, dan yang ketiga adalah betul salah. Nah, di sini ada beberapa tombol yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah soal nomor 3, di mana itu menandakan kalian berada di soal nomor 3 dalam halaman tersebut. Yang kedua ada informasi soal. Yang ketiga adalah sisa waktu yang harus digunakan kalian dalam mengerjakan soal. Dan yang keempat ada daftar soal.
di mana nanti akan dijelaskan bagaimana keterangan yang ada dalam daftar soal. Nah, ada 3 tombol di bawah soal, yakni soal sebelumnya, ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, ini menandakan bahwa jika kalian masih ragu-ragu dengan jawaban kalian, kalian bisa checklist pada poin ragu-ragu. Nah, untuk kalian, jika kalian sudah paham atau yakin dengan jawaban kalian, kalian bisa klik yakni soal berikutnya. Dan untuk mereview jika kalian masih bingung atau ada kesalahan jawaban, kalian bisa klik untuk soal selanjutnya. Nah, daftar soal ini ketika kalian klik, maka akan muncul seperti pada layar berikut ini. Nah, dengan keterangan bahwa jika di atas angka terdapat huruf yakni A, B, C, D, itu menandakan bahwa jenis soal tersebut adalah pilihan ganda. Nah, jika di atas angka itu terdapat bentuk checklist, maka soal itu dapat berupa esai ataupun dapat berupa pilihan betul atau salah. Nah, berikut ini adalah contoh dari pilihan ganda ataupun pilihan benar atau salah, di mana masing-masing soal memiliki tingkat kesulitan yang bisa dikatakan sukar. Jadi, kalian harus benar-benar mengamati apakah itu soal pilihan ganda atau pilihan benar salah ataupun esai. Selain itu, perlu adik-adik ketahui bahwa kalian wajib mengisi semua soal yang ada dalam tes tersebut. Jangan sampai terlewatkan satu soal pun. Nah, kalian jika masih ragu, kalian bisa mengecek kembali di daftar soal yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sana terdapat keterangan apakah kalian sudah mengisi soal tersebut atau belum. Dan kalian juga bisa melihat apakah dan di mana kalian sedang mengerjakan soal, apakah pada soal nomor berapa kalian sedang mengerjakan, ada nomor berapa yang belum kalian kerjakan, itu akan kalian ketahui. Jadi, perlu diingat kembali bahwa dalam tes ini semua soal wajib diisi. Nah, dalam tes ini memiliki 3 stage atau 3 sesi kalian mengerjakan soal. Setiap kalian akan pindah stage, maka kalian harus konfirmasi pindah stage dan kemudian kalian checklist kolom yang ada dalam peringatan tersebut. Kemudian kalian klik selesai, maka kalian akan pindah ke stage selanjutnya, di mana dalam tes ini terbagi menjadi 3 stage, dan satu stage terdapat masing-masing 12 soal. Nah, perlu kalian ketahui, selain 3 jenis soal tadi, di sini terdapat soal jenis angket, di mana kalian bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dalam jawaban tersebut. Nah, perlu diingat kembali jika jawaban kalian atau semua soal kalian sudah kalian jawab atau sudah terdapat jawaban, maka kalian boleh mengeklik akhiri tes pada pojok kanan soal kalian. Di situ terdapat tulisan akhiri tes. Namun, sebelum kalian mengakhiri, biasanya kalian harus menunggu sekitar 2 atau 5 menit dalam menyelesaikan jawaban atau tes tersebut. Nah, ketika kalian sudah menjawab semua soal dalam tes tersebut dan kalian sudah menunggu waktu 2 atau sampai 5 menit yang sudah saya katakan tadi untuk konfirmasi jawaban kalian, maka kalian perlu pula mengkonfirmasi tes bahwa kalian sudah selesai atau telah menyelesaikan soal-soal yang sudah disediakan dalam
tes asesmen kompetensi minimum ini. Jadi, kalian sudah atau telah selesai mengerjakan pada tes hari itu. Sekian video tutorial yang dapat saya dan teman saya berikan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat dan sedikit membantu adik-adik Spensa dalam mempersiapkan asesmen kompetensi minimum tahun ini. Semoga hasil yang kalian berikan untuk Spensa adalah hasil terbaik dari usaha kerja kelas kalian. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, serta semoga kita secepatnya bisa bertatap muka sehingga tidak ada kendala ataupun lainnya dalam kita mempersiapkan asesmen kompetensi pada tahun ini. Semangat untuk adik-adik Spensa, semoga kalian bisa membawa nama Spensa menjadi lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih. Thanks for watching adik-adik Spensa.